Misi petualangan mengubah kasas. Beranikah Anda bermimpi? Beranikah Anda bekerja untuk mewujudkan impianmu? CICM berani bermimpi, mengubah wajah dunia menjadi wajah Yesus. Impian mengubah wajah dunia menjadi wajah yang menyerupai wajah Kristus ini mendorong Theophile Verbis, seorang imam projo Belgia, untuk mendirikan sebuah tarekat yang menjadi wadah perwujudan impian itu. Pada 28 November 1862, Theophile Verbis mendirikan sebuah tarekat misi yang disahkan oleh Roma dengan nama Congregatio Immaculati Cordis Mariae, CICM, atau lebih dikenal dengan nama Tarekat Hati Tak Bernoda Maria. Dengan moto sehati sejiwa, Pater Theophile Verbis bersama sejumlah anggota CICM perdana di Mongolia dan Tiongkok bekerja bahu-membahu. Tantangan demi tantangan dihadapi tarekat yang baru saja berdiri ini. Medan dan tugas yang maha berat itu berujung pada kematian Pater Theophile Verbis yang baru bekerja beberapa tahun di tanah misi Mongolia. Selanjutnya, sejumlah martir CICM mempersembahkan jiwa dan raga mereka bagi perkembangan gereja di bumi Mongolia, serta merebak ke negeri-negeri di Asia dan benua lain seperti Afrika dan Amerika. Karya misi CICM telah pula merambah sampai ke bumi Nusantara. Dua misionaris CICM perdana, yaitu Charles Dekkers dan Jan van den Ehrenboom, menginjakkan kaki di Makassar pada bulan Juni 1937. Beberapa bulan kemudian, kedua misionaris ini diperkuat oleh 4 tenaga CICM lainnya, yaitu Chris Ekemans, Gerard Minting, Kees van de Zaan, dan Monsignor G. Martens, yang kemudian menjadi prefek apostolik Makassar. CICM Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menitik beratkan karya misionernya pada pemberdayaan gereja lokal yang mandiri dan misioner. Berdirinya seminaris Santo Petrus Claver pada tahun 1954 mampu membekali gereja lokal dengan persediaan tenaga klerus yang memadai. Hampir seluruh imam projo yang saat ini berkarya di Keuskupan Agung Makassar tercatat sebagai pentolan dari seminari ini. Seiring dengan tahun-tahun perintisan misi di Makassar yang telah dilampaui tarekat, semakin banyak pula putra daerah yang mampu mengambil alih dan berpartisipasi di dalam tugas pastoral dan karya misioner di Keuskupan Agung Makassar. Sejalan dengan itu, pendirian IKAR di Rantepao dan KARE di Makassar oleh CICM menjadi tempat penciptaan dan penggodokan para pemimpin awam yang handal di dalam misi penginjilan gereja lokal. Atas upaya pemberdayaan tenaga awam, karya misi penginjilan bisa berjalan baik, sehingga gereja lokal semakin tumbuh menjadi gereja mandiri dan dewasa. Puncak kedewasaan dan kemandirian gereja lokal ini terwujud melalui pentahbisan seorang imam projo, putra kebanggaan daerah, Monsignor John Liku Ada, menjadi Uskup Agung Makassar pada tahun 1992. Secara simbolis, hal ini menandai kiprah awal para arif dan bijak lokal dalam karya kerasulan di Keuskupan Agung Makassar.
Selain menjadikan gereja lokal yang mandiri, CICM juga berimpian menjadikan gereja lokal yang misioner. Pada tahun 1981, CICM membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam karya misi universal. Hingga kini, CICM mampu mencetak sejumlah misionaris CICM yang merupakan putra asli Indonesia, berkarya di Filipina, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, Republik Dominikana, Kongo, dan Indonesia sendiri. Saat ini, sejumlah besar frater tengah mengikuti pendidikan di Makassar dan Jakarta, yang selanjutnya dikirim sebagai misionaris CICM ke luar negeri. Impian ini pula mengilhami Paul Catry yang lahir di Roeselare, di bagian barat Provinsi Vlaanderen di negeri Belgia. Masa remaja Paul dihabiskan dalam pendidikan novisiat CICM. Usia belianya diisi dengan pendidikan filsafat dan teologi di seminari CICM Skut, tanah leluhur CICM yang terletak di pinggiran kota Brussel, ibu kota negeri Belgia. Sebagai seorang imam religius, Paul, misionaris muda yang baru tiba di tanah misi di Indonesia di tahun 1959, dipercayakan untuk merintis misi baru di Deri, Pangala, Tanah Toraja. Meski mencintai orang-orang dan tempat di mana ia ditugaskan, Paul Catry tidak merasa terhambat pindah ke daerah lainnya di tanah air. Orang-orang di Kendari dan Kolaka yang menjadi tambatan hatinya yang berikut setelah Deri begitu lekat di hatinya. Cinta dan pengabdian kepada gereja lokal juga membuat Paul rela meninggalkan Kendari yang dicintainya dan kembali ke Makassar sebagai provinsial CICM Indonesia selama 6 tahun. Sebagai misionaris, dengan semangat mobilitas, Paul kembali ke Belgia untuk menjadi pembimbing frater-frater CICM di tanah kelahiran CICM ini. Cinta akan tanah misi yang masih membara dalam hatinya membuat Paul kembali ke bumi Nusantara dan berkarya di Paroki Maria Ratu Rosari Kare pada tahun 1984 sampai 1988. Cinta yang sama dalam ini pula membuat Paul Catry rela pergi ke tanah Papua di tahun 1988. Ia berangkat ke Papua bukan karena tidak kasih lagi akan keuskupan yang menjadi cinta pertamanya ini. Sebagai seorang CICM Tulen, Paul Catry percaya bahwa tugas CICM di Makassar kala itu sudah sampai di ambang pitu purna. Mendengar rangkaian kisah Paul Catry tentang Papua, orang akan gampang terhasut rasa cemburu karena ia begitu mencintai tanah Papua dan orang-orang di bumi cendrawasih ini. Begitu cintanya akan apa yang berbau Papua, tak heran bila Paul Catry selalu mendukung tim sepak bola Persipura. Dukungan ini sekaligus mencerminkan kesukaannya akan olahraga sepak bola. Ternyata, tanah Papua tak menjadi persinggahan abadi Paul Catry. Justru di ambang masa tuanya, Paul Catry mesti meninggalkan Papua dan semua kenangan manis yang dirajutnya bersama orang-orang Papua. Makassar, yang dulu menjadi pelabuhan hati Paul Catry, kembali menjadi bahteranya. Di sini, ia mengisi waktu dengan mendampingi para frater CICM, HHK, dan kelompok ibu-ibu Dominika in Sabato. Di dalam sosok Paul Catry,
kita tentu mengalami perjumpaan unik dan mampu membawa kita semua kepada suatu pengalaman iman yang sungguh memperkaya jiwa. Putra negeri Belgia yang mungil dan elok ini telah mendengar dan menjawab tawaran untuk menjadikan bumi ini menjadi lebih serupa dengan wajah Tuhan. Dari Deri di Tanah Toraja hingga Nabire di Papua, dari Makassar hingga Kendari, Paul Katri telah menunjukkan betapa ia menerima dan menjalankan tawaran itu dengan penuh kesetiaan dan kasih mendalam di bumi ini. Demikianlah sepenggal kisah sebuah misi, kisah petualangan menebar kasih. Kita boleh menatap masa depan dengan hati riang, bahwa impian Paul Katri tidak lagi hanya sebuah impian sunyi. Tak lama lagi, Paul Katri akan pergi meninggalkan kita. Tak lama lagi, Paul Katri akan pergi meninggalkan bumi pertiwi. Tak lama lagi, Paul Katri akan pergi meninggalkan kemah persinggahannya selama 4 dekade ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Meski hati kita gundah karena perpisahan ini, namun tak ada alasan bagi kita merasa risau. Terima kasih Pater Paul Katri, dan selamat jalan.